Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Salsabila dengan NIM 2402009502070. Saya dari kelompok 5. Saya atas nama Nurul Fadila dengan NIM 2402009502068 dari kelompok 5. Saya atas nama Muhammad Hilmi Syarif Hairul dengan NIM 240209502087. Saya dari kelompok 5. Saya atas nama Muhammad Adnan Iskil dengan NIM 24009502086 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alban Rais, NIM saya 240209502 Saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Fauzi dengan NIM 240209502084 dari kelompok 5. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tugas dan tanggung jawab guru. Tugas dan tanggung jawab guru. Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting apabila suatu bangsa yang sedang membangun. Terlebih bagi kehidupan bangsa di tengah-tengah pelintasan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan, serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik. Untuk dapat mengadaptasikan diri, guru memiliki tugas, baik yang terikat dengan dinas maupun di luar dinas. Dalam bentuk pengabdian, apabila kita kelompokkan, ada 3 jenis tugas guru, yakni 1. Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. 2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. 3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Tanggung jawab seorang guru profesional ada 4, yaitu 1. Tanggung jawab intelektual, 2. Tanggung jawab profesi atau pendidikan, 3. Tanggung jawab sosial, 4. Tanggung jawab moral dan spiritual. Tanggung jawab guru menunjukkan aturan nilai dan norma yang berlaku agar anak didik dapat memahami perbuatan atau tingkah laku mana yang boleh dan tidak untuk dilakukan, perbuatan yang susila dan asusila, serta perbuatan yang moral dan amoral. Semua itu harus tercermin dalam tingkah laku seorang guru, karena anak didik lebih banyak menilai dari apa yang ditampilkan guru daripada apa yang guru katakan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kompetensi profesional guru. Next. Yang pertama, pedagogik, yaitu kompetensi ini mencakup selain pemahaman dan pengembangan potensi, peserta didik juga mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran. Juga harus menguasai ilmu pendidikan. Kompetensi ini diukur dengan performance test atau episode terstruktur dalam praktek pengalaman lapangan atau yang biasa disingkat dengan PPL, dan case-based test yang dilakukan secara tertulis. Yang kedua, kompetensi kepribadian, kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah yang berupa kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi kepribadian ini mencakup kemantapan pribadi, akhlak mulia, kedewasaan, kearifan, kewibawaan, dan menjadi teladan bagi peserta didik.
Kompetensi ini biasa diukur dengan alat ukur portofolio guru atau calon guru dan tes kepribadian atau potensi. Next. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini diukur dengan portofolio kegiatan, peserta, dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas. Dan yang terakhir, kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di sekolah berupa penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dalam hal ini mencakup penguasaan materi keilmuan, penguasaan kurikulum dan silabus sekolah, atau rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu, mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian alokasi waktu dan sumber atau bahan, dan alat belajar. Metode khusus pembelajaran bidang studi dan wawasan etika dan pengembangan profesi. Kompetensi ini diukur dengan tertulis baik multiple choice maupun esai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengembangan profesional dan pelatihan guru. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru melalui pengembangan profesional dan pelatihan, berikut adalah beberapa strategi yang efektif serta sumber referensi yang dapat digunakan. 1. Pelatihan berkelanjutan. Mengadakan sesi pelatihan yang rutin dan berkelanjutan tentang teknik pengajaran terbaru, manajemen kelas, dan teknologi pendidikan. 2. Pengembangan kompetensi spesifik. Fokus pada peningkatan keterampilan khusus seperti literasi digital, pembelajaran berbasis proyek, dan diferensiasi instruksi. 3. Mentoring dan coaching. Program mentoring di mana guru berpengalaman membimbing guru baru atau yang memerlukan bantuan. 4. Kolaborasi profesional. Menggalakkan guru untuk berkolaborasi dalam komunitas pembelajaran profesional untuk berbagai praktik terbaik dan strategi pengajaran. 5. Evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi berkala terhadap keterampilan guru dan memberikan umpan balik konstruktif. Next. 6. Peningkatan kesejahteraan guru. Program yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental guru untuk menjaga motivasi dan kinerja. 7. Akses ke sumber daya. Menyediakan akses ke bahan ajar terbaru dan alat-alat pembelajaran inovatif. 8. Program penghargaan dan insentif. Menyediakan penghargaan dan insentif untuk motivasi tambahan dan pengakuan prestasi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Partisipasi aktif siswa sangat penting dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan pemahaman, retensi informasi, dan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Guru memiliki peran krusial dalam mendorong partisipasi ini. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa peran kunci guru. 1. Fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam merancang dan memandu pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara aktif, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif. 2. Motivator. Peran guru sebagai motivator sangat penting dalam membangun dan mempertahankan minat siswa untuk berpartisipasi aktif. 3. Penanya efektif. Keterampilan bertanya yang efektif dapat merangsang pemikiran kritis dan mendorong partisipasi aktif siswa. 4. Perancang lingkungan belajar. Lingkungan fisik dan psikologis kelas dapat mempengaruhi tingkat partisipasi siswa. Next. 5. Pembimbing kolaborasi. Pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan partisipasi aktif dan mengembangkan keterampilan sosial. 6. Penilai formatif. Penilaian formatif dapat digunakan untuk mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan pembelajaran. 7.
pengembangan keterampilan metagonitif, membantu siswa mengembangkan keterampilan metagonitif dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses belajar. Peran guru dalam mendorong partisipasi aktif siswa melibatkan berbagai aspek pengajaran dan interaksi dengan siswa. Dengan menggabungkan peran-peran ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pemanfaatan teknologi dalam pengajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pengajaran. Penggunaan media digital dan teknologi informasi dalam pembelajaran lebih menjadi bagian integral dari dunia pendidikan modern. Teknologi ini mendukung berbagai aspek pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, interaksi antara guru dan siswa, hingga evaluasi pembelajaran. Dengan adanya media digital, siswa bisa belajar secara lebih fleksibel, interaktif, dan sesuai dengan kecepatan belajar mereka masing-masing. Di sisi lain, guru dapat memanfaatkan berbagai perangkat teknologi untuk menyajikan materi yang lebih menarik dan relevan. Yang pertama, definisi media digital dan teknologi informasi dalam pembelajaran. Media digital dan teknologi informasi mencakup perangkat lunak keras, dan jaringan yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Ini termasuk penggunaan komputer, internet, aplikasi pendidikan, platform pembelajaran daring, serta multimedia seperti video, audio, dan simulasi interaktif. Kedua, fungsi dan manfaat media digital dalam pembelajaran. Media digital dan teknologi informasi membawa beberapa manfaat yang signifikan dalam pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa. 3. Platform pembelajaran daring atau biasa disebut learning. Salah satu aspek utama dari media digital adalah platform pembelajaran daring yang menyediakan kursus dan materi pembelajaran dalam format digital. Platform ini menyediakan kursus dan materi pembelajaran mencakup learning management system atau biasa disingkat dengan LMS seperti Moodle, Google Classroom, dan Edmodo yang memungkinkan guru untuk menyusun kursus, memberikan tugas, dan memantau kemajuan siswa secara online. 4. Media sosial dan aplikasi pendidikan. Media sosial juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam konteks pembelajaran. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dapat digunakan sebagai sarana diskusi atau berbagi informasi antar siswa dan guru. Selain itu, aplikasi pendidikan seperti Kahoot, Quizzes, dan Duolingo mendukung pembelajaran melalui metode gamifikasi yang membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan kompetitif. 5. Peran guru dalam mengintegrasikan teknologi. Meskipun media digital dan teknologi informasi memiliki potensi besar, peran guru tetap sangat penting dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki keterampilan teknologi yang memadai dan mampu memandu siswa dalam menggunakan teknologi tersebut dengan bijak. Guru juga perlu memasukkan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung tujuan pembelajaran, bukan hanya sebagai hiburan atau pengisi waktu. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu guru memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam mendidik siswa, tidak hanya dalam hal pengajaran akademik, tetapi juga dalam pengembangan nilai moral dan sosial. Kompetensi profesional yang diperlukan meliputi pedagogi, kepribadian sosial, dan penguasaan materi. Pengembangan profesional yang berkelanjutan melalui pelatihan dan kolaborasi sangat penting untuk menjaga kualitas pendidikan. Sebagai fasilitator, guru mendorong pembelajaran aktif, sementara teknologi menjadi alat yang penting dalam mengoptimalkan proses pembelajaran.
proses belajar mengajar di era digital. Kesimpulan ini menyoroti peran integral guru dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis dan adaptif. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.